Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adia Marita Mutiarani dengan NIM 2010112000747 dari kelas 03 SAKP 010. Di sini saya akan mempresentasikan video pertama saya yang berjudul Dompet Digital dalam Perekonomian Indonesia. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadi sebuah lonjakan baru untuk proses pembangunan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, digitalisasi ekonomi mampu memberi peningkatan perekonomian. Ekonomi digital dinilai lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mengubah pola kegiatan bisnis, transaksi, dan konsumsi masyarakat. Pergeseran sistem pembayaran menjadi salah satu inovasi teknologi yang saat ini menjadi tren di berbagai negara, dan ikut berkontribusi dalam menopang pertumbuhan perekonomian mereka. Pergeseran sistem pembayaran juga didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, serta kompleksitas transaksi. Keadaan ini didukung oleh semakin banyaknya perusahaan maupun pusat perbelanjaan yang beralih pada sistem pembayaran non-tunai. Ini menunjukkan semakin meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran, dengan beragam aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana pembayaran non-tunai. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk membayar transaksi secara online, tanpa kartu dan tanpa uang tunai. Pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Dikenal juga sebagai dompet elektronik atau e-wallet. Dompet digital merupakan dompet virtual yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi elektronik secara cepat dan aman, sesuai dengan nominal uang atau saldo yang terisi di dalamnya. Dompet digital ini merupakan jenis akun prabayar yang dilindungi dengan kata sandi, di mana pengguna dapat menyimpan uang untuk setiap transaksi online, seperti pembayaran untuk makanan, belanja barang secara online, dan tiket penerbangan. Penggunaan dompet digital ini semakin menjamur, khususnya generasi milenial, terbukti dengan bertambahnya platform-platform dompet digital, seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan masih banyak lagi. Sebagian besar konsumen di kota besar kini terbiasa menggunakan dompet digital. Kebiasaan bertransaksi secara non-tunai ini juga mulai ditularkan pada konsumen di wilayah kota-kota kecil. Kegunaan dari adanya dompet digital yaitu untuk mempermudah transaksi di berbagai macam aktivitas. Contohnya, untuk pembayaran ojek online, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik, pembayaran PDAM, dan masih banyak lagi. Hadirnya dompet digital ini diperkirakan menjadi pelumas untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi tanah air. Karena semakin tinggi perkembangan teknologi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kelebihan dari adanya dompet digital antara lain mudah dan praktis, keamanan terjaga, dan risiko lebih rendah, riwayat transaksi tercatat, yang keempat ada banyak diskon dan promo, kemudian yang terakhir menghindari dari penyebaran virus. Kemudian terdapat kelemahan dompet digital, antara lain layanan yang masih terbatas, tidak bisa diuangkan, dan adanya biaya transaksi. Dompet digital dalam perekonomian Indonesia. E-wallet atau dompet digital menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI 2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah layanan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Penggunaan e-wallet atau dompet digital memiliki dua sisi pengaruh terhadap keuangan Indonesia. Selama kegiatan bentuk apapun dalam hal
Finansial Teknologi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/2018. Maka pelaksanaan electronic wallet atau dompet digital akan memberikan keuntungan bagi kegiatan keuangan. Dan untuk sejauh ini, berdasarkan laporan Bank Indonesia mengenai grafik peredaran uang, penggunaan dompet digital tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap berkurangnya peredaran rupiah di masyarakat. Kedua aplikasi dompet digital, milik Finansial Teknologi dan perusahaan BUMN, memiliki syarat, ketentuan, produk, serta cara masing-masing yang ditawarkan kepada pengguna. Dan jika pengguna lebih memilih untuk menggunakan dompet digital perusahaan BUMN, tentu akan mengurangi resiko yang dapat terjadi terhadap dompet digital. Karena perusahaan BUMN yang kepemilikan sahamnya kontrol utama tetap pada pemerintah, bukan hanya berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan. Manfaat dompet digital tidak hanya dirasakan oleh pihak produsen, konsumen, tetapi juga pemerintah atau regulator. Adanya dompet digital mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2016. Secara umum, SNKI ini dibuat pemerintah untuk meningkatkan presentasi populasi orang dewasa yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Dan secara khusus, SNKI ini dijalankan karena sesuai dengan butir ketujuh Nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Indonesia. Aplikasi-aplikasi dompet digital yang ada di Indonesia, seperti GoPay, OVO, ada Dana, Link Aja, dan masih banyak lagi, seperti ShopeePay, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.